hanya satu masalah, itu pun dicari yang ditimbulkan oleh konflik. Jadi titik berat proposal ini kan sebetulnya bukan nilai moralnya, tapi konfliknya. Sehingga masalah yang muncul tadi, masalah pertama itu jenis konfliknya seperti apa yang menjadi penyebab konflik, baru nilai moral apa yang ditimbulkan oleh konflik yang muncul itu. Nah, ini berarti kita sedang berbicara tentang konflik. Nah, maka itu yang seyogianya itu kita angkat sebagai judul, bukan nilai moralnya, tetapi konfliknya. Nah, teori tadi sudah betul. Yang pertama, pendekatan yang digunakan pragmatik, kemudian konsep-konsep nilai moral. Nah, hanya yang menjadi persoalan itu dalam metodologi penelitian. Yang pertama tadi dikatakan metode yang digunakan itu metode simak dan catat. Itu metodologi linguistik. Jadi metode-metode yang digunakan untuk penelitian linguistik. Itu catat dan simak. Misalnya seperti itu. Nah, kita punya sendiri metodologi penelitian sastra. Misalnya kalau kita menggunakan metode semiotik itu kita pengumpulan datanya menggunakan heuristik, analisis data menggunakan hermeneutik. Bukan berarti menggunakan metode catat simak salah, tetapi wong kita punya metode sendiri kok kita menggunakan metode orang lain. Nah, itu sebaiknya itu kan kita menggunakan metode yang betul-betul merupakan metodologi penelitian sastra. Kemudian yang kedua, itu pilihan pendekatannya itu kok pragmatik. Tidak salah menggunakan pragmatik, tetapi kalau tadi kita lihat dari metodologi secara keseluruhan dan juga latar belakang, itu kita lihat bahwa pendekatan pragmatik itu tidak digunakan. Yang digunakan itu malah pendekatan reseptif. Nah, jadi ini penelitian ini menggunakan metode pragmatik tetapi tidak menerapkan secara pragmatik. Jadi ini hanya metode dalam proposal ada metode begitu, tapi bukan metode yang bukan pendekatan yang pas atau yang tepat. Kita bisa meneliti menggunakan pendekatan pragmatik untuk nilai moral begitu, tapi kunci pendekatan pragmatik itu kan melibatkan pembaca. Nah, tadi kita lihat dalam metodologi secara keseluruhan kan tidak ada itu yang melibatkan membaca karya sastra. Itu justru semua datang dari peneliti sendiri. Yang datang dari pembaca itu tidak ada. Nah, kalau pendekatan pragmatik menurut Abraham itu kan misalnya metode yang kita gunakan itu atau jenis penelitian yang kita gunakan itu, teori yang kita gunakan itu resepsi sastra. Sehingga kita memaknai karya sastra, nilai moral apa yang ada dalam novel itu bukan menurut kita, tetapi menurut pembaca. Nah, itu yang tadi belum disampaikan sehingga penggunaan pendekatan resepsi sastra atau pragmatik itu kurang tepat. Nah, kemudian mundur kita ke belakang, yang tadi diceritakan di latar belakang itu isi novel itu merupakan lampiran. Inti latar belakang itu alasan mengapa kita memilih topik itu. Jadi kalau tadi
diawali dengan penceritaan tentang isi novel itu malah tidak betul. Itu ada di apa namanya itu ringkasan novel itu atau sinopsis novel itu yang di dalam tesis itu letaknya sebagai sampiran, bukan yang utama untuk kita bahas. Karena yang kita bahas yang utama adalah alasan mengapa kita memilih novel itu. Bahwa novel-novel itu banyak mengandung nilai moral, kemudian kita menunjukkan itu boleh saja. Tetapi porsinya tentu tidak sebanyak tadi. Tidak menceritakan novel secara keseluruhan. Nah, itu catatan dari proposal yang tadi sudah disampaikan. Yang terakhir tadi saya mencatat itu apa namanya tentang daftar pustaka itu yang usang itu secara umum kalau kita menggunakan kita itu memang 10 tahun terakhir ya. Jadi sumber-sumber yang kita gunakan itu seyogianya itu rentang pada tahun 10 tahun terakhir, kecuali untuk sumber-sumber yang memang hari ini tidak ada. Jadi kalau kita misalnya meneliti sejarah begitu, lalu menggunakan sumber tahun 60 ya boleh. Karena yang betul atau yang tepat mungkin yang tahun 60 itu daripada tulisan-tulisan yang sekarang ini. Jadi itu ukuran kadaluarsa. Kemudian pengajuan sumber, kalau di S2 itu kita seyogiakan untuk buku-buku Indonesia itu dirujuk secara langsung. Jadi tidak dalam siapa begitu. Nah, kalau sumber-sumber asing yang kira-kira pemerolehannya itu sulit itu boleh. Tapi kalau sumber itu datang dari Indonesia, misalnya kita mengambil dari Pak Burhan Nurgiantoro, kemudian Nurgiantoro dalam Susanti, nah itu tidak diperbolehkan. Dia kita harapkan merujuk secara langsung kepada sumber yang kita pakai itu. Nah, itu saya kira komentar saya tentang apa namanya proposal yang pertama itu. Kita lanjutkan minggu depan langsung pada kelompok 2 tentang apa namanya penelitian pengajaran. Jadi apa namanya langsung diterapkan kepada proposal, proposal apa yang dikaji, kemudian langsung tadi seperti tadi, jadi dinilai proposal yang ada itu kurangnya apa, lebihnya apa, unsurnya apa, dengan harapan kita nanti akan bisa melihat, oh proposal yang benar itu seperti itu. Nah, kita bisa melihat kekurangannya dan sebagainya, sehingga langsung kepada bentuk proposal yang asli. Ya, begitu saya kira tambahan saya. Selamat siang, sampai ketemu minggu depan. Tolong nanti presensi divalidasi. Oke, terima kasih. Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke.